Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali ke tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Mari kita berbicara tentang nabi. Nabi itu bernubuat. Nabi itu dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan memanggil dia dan menyebutnya anak manusia. Anak manusia itu artinya memang manusia yang sungguh-sungguh, manusia yang sejati. Bukan robot, bukan juga termasuk binatang, tetapi manusia itu, manusia yang diciptakan Tuhan itu, manusia yang berbadan, manusia, tetapi juga mempunyai roh, jiwa, dan badan. Badan kita saja satu sama lain berbeda, tetapi kita tahu itulah manusia. Karena kita mempergunakan dalam berbicara ya. Hewan itu mungkin juga bisa berbicara satu sama lain dengan bahasanya. Bahasa burung misalnya. Bahasa hewan anjing kita bisa ajar. Tetapi gerakannya itu karena diajarkan. Manusia juga diajarkan oleh Tuhan supaya mempergunakan budinya dan hatinya. Budi dan hatinya. Karena itu Nabi Yesaya tadi ketika Tuhan menyapa dia, "Anak manusia, engkau kuutus ke tengah-tengah Israel, bangsa yang bebal, yang keras hati." Karena itu ia menyebut, dan karena itu Yesaya itu berkata, "Rohku bangkit mendengarkan suara Tuhan itu." Rohnya bangkit.
Kita juga harus mempergunakan roh kita untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam diri kita. Melalui nabi, Tuhan itu ingin menyapa dan mengajar kita. Para nabi itu dilatih Tuhan untuk bersikap yang menganggap bahwa semua orang itu sama. Semua orang itu perlu disapa oleh Tuhan supaya menemukan jalan kehidupan. Manusia ingin mencapai damai sejahtera satu sama lain. Hendaklah pertama-tama melalui diri sendiri, mengenal kehendak Allah dalam diri kita yang menciptakan kita. Kadang-kadang maksud Allah itu menciptakan kita untuk suatu tujuan. Masing-masing dari kita diberinya tugas. Karena kalau dulu dikatakan nabi yang bernubuat, sekarang sama disebut rasul. Rasul itu apostolik, itu artinya utusan. Seperti nabi diutus, tapi kalau kata nabi itu pertama-tama nubuat nabi itu tetapi kalau rasul itu orangnya itu utusan Allah. Ketika kita dibaptis, kita diberi jabatan kenabian itu yang disebut sekarang kerasulan awam. Artinya kita ini diberi tugas juga untuk memberikan pengenalan akan Allah kepada masyarakat, siapa saja. Karena itu tugas kita. Dan pertama-tama seorang yang diutus oleh Allah itu seperti kita ini, nabi-nabi baru, rasul-rasul, itu harus mempunyai sesuatu yang ditunjukkan ke dalam masyarakat. Seorang nabi, seorang rasul itu seharusnya tahan dalam penderitaan. Tahan menghadapi segala penolakan, penghinaan, penganiayaan. Dan tidak membalas. Malahan akan memberikan seluruh dirinya dan rela sebagai tanda bahwa aku ini benar-benar yang ditunjuk Allah untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Allah. Karena itu dikatakan Injil itu kabar gembira. Kabar gembira pertama itu manusia ini diwakili oleh Bunda Maria menerima kabar gembira. Dan Maria dengan gembira hati sekalipun mengalami pengalaman pahit untuk meneruskan kepada bangsa manusia. Karena kalau dulu para nabi itu khusus untuk bangsa Israel, sekarang ini para rasul itu untuk dunia, untuk semua orang. Apa kata Nabi Yeskiel itu? Aku ini, Nabi Yeskiel itu tidak tahu dari mana asalnya. Mungkin dari sekitar Yudea. Taunya kita itu karena apa yang diberitakannya, apa yang dialaminya, itu ditulis bukan oleh dirinya sendiri umumnya para nabi itu. Tetapi mungkin oleh murid-muridnya yang mengenal dia. Kita tahu Injil yang kita terima ini dituliskan setelah Yesus itu mengalami hidup bersama dengan mereka itu, dan mereka diberi ajaran dan pengenalan akan diri pribadi Yesus, sehingga mereka menuliskan Injil itu dengan kepercayaan penuh, dengan penuh roh. Karena itu Nabi Yeskiel juga berkata, rohku bangkit mendengarkan firman Tuhan itu kepadaku.
Dan ditunjukkan betapa jerih payah yang harus dikerjakan menghadapi bangsa yang keras hati, Israel, yang sudah memberontak terhadap Allah. Begitu juga Paulus. Paulus itu mengatakan, dalam diriku ada duri, dalam dagingku ada duri. Duri oleh si iblis itu, supaya aku menjadi lemah, supaya aku sadar, bukan aku yang mewartakan kalau kamu menerima kabar baik dari Allah dan kamu menerimanya, itu pekerjaan dari Tuhan, bukan dari aku, kata Paulus itu. Sehingga aku setiap kali mau memegahkan diri, lalu aku tahu, aku ini sebenarnya tidak mampu, aku ini lemah. Dia minta agar duri dalam daging itu dimusnahkan saja oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, justru dalam kelemahanmu lah aku mengutus kamu. Sehingga Paulus lalu sadar, ia tidak ingin menjadi tinggi hati karena diberi tugas sebagai rasul untuk mewartakan. Karena tugas kerasulannya dia jalankan berkat Allah yang memperkuat dirinya. Karena itu ia berkata, dalam kelemahan aku kuat. Kata-kata yang mungkin sukar bagi kita. Lemah kok kuat. Tetapi itulah yang dialami seseorang. Seseorang itu, manusia itu diberi suatu pengertian. Lemah. Badan ini memang lemah. Cepat capai, cepat menyerah, kesal, kecewa, marah. Tetapi di samping itu, karena iman kita itu diberi harapan. Dan bila kita percaya kepada harapan yang diberikan Allah kepada kita sebagai utusannya di dunia ini, maka kita memperoleh kekuatan menghadapi kesulitan-kesulitan, kesakitan, kelemahan, penghinaan, penganiayaan. Atau sekarang itu kita juga mengalami cuaca yang ekstrim. Mengapa bisa terjadi? Mengapa aku jadi cepat lelah? Mengapa aku jadi cepat marah? Mengapa aku kurang peduli dengan orang lain? Lalu kita belajar untuk tetap rendah hati, seperti yang tersalib itu, yang rendah hati dan lemah lembut, terus-menerus bekerja. Dikatakan tadi bahwa Yesus itu sekalipun kata-katanya penuh hikmat, orang-orang mengerti, tetapi kemudian ketika ia melihat, bukankah orang ini tukang kayu? Kalau Markus menyebut Yesus itu tukang kayu. Kalau Injil Matius dan Lukas itu menyebut anak tukang kayu. Tetapi di Injil Markus ini ia tukang kayu. Tukang kayu. Tetapi Yesus sampai heran karena orang-orang tidak percaya. Lalu ia pergi berkeliling dari kota ke kota untuk meneruskan kabar gembira itu. Kerajaan Allah sudah datang. Bertobatlah. Kita diberi waktu panjang seumur hidup kita untuk bertobat, untuk mengalami kerajaan Allah, untuk mengalami kelemahan diri kita itu. Tetapi di dalam kelemahan itu justru kita menjadi kuat karena kita ditempa seperti emas dimurnikan dalam api. Amin.